Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Kalkulus 2 di pertemuan yang ke-12 ya. Kali ini kita akan membahas luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Oke. Nah, kita akan bahas luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nanti akan dianalisa apakah kita menjadi patokannya pada sumbu X, batasnya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Jadi nanti sebenarnya tergantung dari kurva itu akan mudah diintegralkan atau dicari luasnya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Seperti juga latihan yang saya berikan kemarin, sebenarnya beberapa soalnya itu memilih ya, mana yang lebih mudah dikerjakan terhadap sumbu XK atau terhadap sumbu Y. Nah, kali ini di sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan bagaimana, ini salah ya, bagaimana kita bisa mengintegralkan sumbu X dan sumbu Y ya. Kita ada kurvanya seperti ini, Y sama dengan fx ya, suatu fungsi dalam X, Y fx, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, maka di awal kemarin saya selalu mengingatkan bahwa sebenarnya ini ada dua kurva ya. Nah, dimana yang kiri kita pakai kemarin, ini terbatas di A misalnya, ini yang kanan terbatas di B, yang kanan terbatas di B, ini kurang bagus ya. Yang atas itu di persamaan Y sama dengan fx, yang bawah itu dibatasi oleh sumbu X yang tak lain adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi kita akan punya integralnya untuk nyari luasnya itu adalah luas sama dengan integral dari A sampai B. Y itu ada fx-nya, suatu fungsi dalam X. Ingat, kenapa ini dikerjakan fx? Karena nanti ujungnya adalah dx ya. Jadi ingat bahwa yang seperti ini, oke ini kelewatan ya. Perhatikan bahwa ini dikurang 0 ya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Baru pada dx. Jadi kita analisa lagi bahwa ini kita bisa menghitung luasan, yaitu integral dari A ke B, dari bawah ke atas, dari batas bawah A ke B, atau ini dari kiri ke kanan ya kemarin ya. Jadi ini kirinya terbatas di sini. Jadi nanti kalau Anda punya coupling seperti ini, oke, coupling. Nah, ini ya. Nah, kita akan mencari luas daerah yang diarsir dengan warna pink ini. Ini seolah-olah coupling ya, tanah. Maka dari kiri dia terbatas di A, dari kanan dia terbatas di B, dari A sampai B. Kemudian yang atas dikurangi oleh yang bawah. Oke ya. Jadi A ke B fx dikurang 0 karena sebenarnya di sini ada dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan fx dan kurva Y sama dengan 0. Cuma karena dikurang 0 kan biasanya tidak dituliskan lagi ya. Nah, kenapa saya ambil yang ini? Karena itu akan memotivasi kita untuk menurunkan luasan secara umum pada dua kurva. Sama ya, saya gambarkan lagi ini. Ada kurva
ada sumbu X, ada sumbu Y. Maka jika saya punya kurva sebarang, ini Y1, atau saya katakan ini Y fx, Y dalam fungsi fx, suatu fungsi yang lain ya. Kemudian di bawah juga ada Y juga sama dengan Gx. Dengan batasnya adalah misalnya pada A tetap, ini pada B ya. Nah, mana daerah yang akan kita pakai atau daerah yang kita cari arsirannya yang ini? Ingat bahwa dia dibatasi oleh dua kurva ini, tidak lagi pada kurva X ya. Nah, jadi dengan mengadopsi yang di sini tadi, kita punya luasannya itu adalah integral dari kiri ke kanan, dari A sampai B. Ingat, karena A dan B itu terletak pada sumbu X, maka di sini akan ditutup dengan dx ya. Nah, fungsi atasnya, tadi dari kirinya terbatas di A, dari kanan terbatas di B, dari atas itu ada fx, maka di bawahnya itu ada gx. Nah, ini secara umum. Nah, ini dia, ada gx. Jadi kita bisa menghitung luasannya dengan cara luas, mengintegralkan dari A sampai B, fungsi yang atas dikurangi dengan fungsi yang bawah ya. Nah, jadi ini mengintegralkannya untuk nyari luasannya. Nah, oke. Ini konsep ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Dua kurva, atas kiri kanan, kemudian kurangi fungsi atas dengan fungsi yang bawah. Nah, apakah bisa diintegralkan pada Y? Gitu kan? Bisa saja, cuma nanti batas pada sumbu Y ini kan belum tahu. Apalagi kurvanya tidak terlalu bagus nih, sehingga dia tidak sempurna ya. Jadi akan lebih mudah soal seperti ini diintegralkan pada X. Nah, nanti kita cobalah yang diintegralkan pada Y ya, bisa juga ya harusnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika kita punya kurva, ini masih konsep dulu ya. Ini sumbu X, sumbu Y-nya. Ini ada X, di sini ada Y, terus kita punya kurva lagi. Nah, contohnya tadi kalau mau diintegralkan pada sumbu X atau sumbu Y ini bisa ya. Misalnya saya buatkan persamaan. Nah, ini terlalu kesini ya. Ini harusnya nyentuh ya. Nah, di sini ya, misalnya ya. Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian ada lagi nih persamaannya. Nah, ini Y sama dengan 1. Karena di titik ini, itu ternyata kita definisikan nih 1 ya. 1. Jadi Y kuadrat, titik ini 1 kuadrat 1 ya. Nah, akan dicari luasnya. Nah, ini luasannya. Kita akan cari ya luasannya. Nah, caranya bisa banyak ya tadi ya. Salah satunya yang barusan kita pelajari bahwa ini merupakan luas yang dibatasi oleh dua kurva. Yaitu kita bisa mengintegralkan dari ini 0, 0 di kiri, garis 0 ini sumbu Y, sampai di kanannya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini ya, 1 ya. 1 di sini ya. Kemudian karena 0,1 pada X, berarti ini pasti ditutup di dx ya. Fungsi atasnya adalah X kuadrat. Fungsi bawahnya adalah 1. Jadi tinggal mengintegralkan 0, 1 X kuadrat min 1 dx ya. Kalau kita integralkan nih jadinya berapa nih? X pangkat 3 bagi 3 atau sepertiga ya, dikurang dengan X dari 0
sampai 1. Yang tak lain nih hasilnya adalah 1 pangkat 3 sepertiga dikurang 1 dikurang 00 ya. 0 kuadrat ya. 0 pangkat 3 ya, salah ya. Ini sama dengan 0 dikurang 0 ya. Hasilnya adalah berapa? 1/3 dikurang, ini hasilnya min 2/3. Oke, dari mana min 2/3? 1/3 dikurang 1 ya. Oke, kita cek dulu. Oke, nah dari sini kita bisa memahami bahwa padahal kan gambar ini ada di kuadran 1 ya, harusnya ini positif. Cuma dalam integral, pada saat kalian menemukan ini negatif, berarti luas itu tinggal dimutlakan. Jadi luasnya tetaplah 2/3 satuan luas. Pak, tapi ini salah Pak, gitu kan. Saya tidak mau pakai ini, walaupun dimutlakan. Berarti kita ada yang salah, kita cari. Oh, ternyata salah kita di sini. Ternyata fungsi atasnya itu adalah Y sama dengan 1. Fungsi bawahnya itu adalah nih Y sama dengan X kuadrat. Harusnya ini integralnya adalah luas sama dengan integral terbatas dari 0 sampai 1. Yang atas 1 dikurang X kuadrat dx. Aduh, kok ini aneh ya. Kuadrat dx ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kalau kalian mengintegralkan, kalau nanti suatu saat kadang-kadang tidak diberikan gambar, hanya diberikan dua kurva, kalau kalian yakin dua kurva itu sudah mewakili, bisa jadi kalian atas dan bawah yang tidak kelihatan, yang mana yang atas, mana yang bawah, ya sudah tinggal dikurangkan saja, karena hasilnya sebenarnya hanya berbeda negatif atau positif. Jadi kalau kalian mengerjakan dengan A, dalam kasus ini kalian terbalik, hasilnya min 2/3. Tapi karena ditanya luas, tinggal dimutlakan. Sehingga 2/3. Kan luas tidak pernah negatif ya. Walaupun yang tepat, yang lebih tepat adalah mengurangkan yang atas dengan yang bawah. Tapi maksud saya, kalian tidak tahu sekalipun atas dan bawahnya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting kalau dapat negatif, berarti hasilnya harus dimutlakan. Oke, ini cara yang A ya. Cara yang B misalnya ingin menggunakan yang mengintegralkan pada sumbu Y ya. Kalau mengintegralkan sumbu Y berarti luasnya didapat dengan cara integral dari 0 sampai, nah di Y ini belum ada. Y sama dengan 1, berarti 1 di sini ya. Jadi 1 bukan 1 yang ini yang dipakai, tetapi 1 yang di sumbu Y. Sehingga ini 0 sampai 1. Nah, kemudian karena pada Y berarti harus D Y. Nah, ini apa fungsi atasnya? Ini atasnya nih. Nih, bawahnya adalah kebetulan Y X sama dengan 0 nih. Pada 0 kan. Jadi, cuma pada sumbu Y kemarin kita harus mengganti Y sama dengan X kuadrat. Kita buat dia menjadi X gitu ya. X sama dengan akar Y atau Y pangkat setengah. Masing-masing dibagi di pangkat setengah ya. Jadi tinggal Y pangkat setengah dikurang 0. Y pangkat setengah dikurang 0 ya. Oke. Jadi kalau dikerjakan nih pasti hasilnya sama juga. Kita coba saja. Berarti Y pangkat setengah, setengah jadinya naik. Setengah tambah 1 ya, 3/2. Setengah ditambah 2/2, 3/2. Pangkatnya dibagi 3/2. Nah, 0 tadi kita buang ya, tidak usah ya. Dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ini sama dengan, saya balik, 3/2 itu kan pembagian jadi 2/3 kan. Y pangkat 3/2.
2. Dari 0 sampai 1. Bangunnya sama, harusnya luasnya juga sama, dengan cara apapun yang sama ya. Ganti Y1, 1 pangkat 3 per 2, 1, sehingga diperoleh 2 per 3. Diganti 0, 0, 0 kali 0, 0 ya. 2 per 3 satuan luas. Jadi, materi minggu kemarin sebenarnya ada hubungannya dengan materi hari ini. Kalau ada yang nanya, mana Pak yang digunakan? Ya sebenarnya terserah kalian. Pada saat kalian menggunakan konsep kemarin dan hari ini dibandingkan mana yang lebih mudah menurut kalian, gunakan yang itu. Tapi biasanya yang lebih gampang itu menggunakan yang dua kurva pada sumbu X ini ya. Karena ini tadi kelemahannya nih. Mentransformasikannya itu kadang-kadang susah. Persamaannya misalnya diperoleh persamaan yang Y sama dengan X pangkat 10 ditambah 4X min 3. Nah, ini akan kesulitan untuk nyari X-nya. Berapa X-nya dalam bentuk eksplisit ya. Sehingga kadang-kadang integralkan pada Y, pada DY itu agak sedikit dihindari. Kecuali nanti pada volume ya. Nah, kalau pada volume mau tidak mau nanti tergantung dari dia diputar pada sumbu X atau sumbu Y. Daerah itu kalau dia diputar pada sumbu Y akan jadi volume terhadap Y. Kalau dia diputar terhadap sumbu X nanti akan dapat volume pada sumbu X ya. Oke, jadi pelajaran yang pertama adalah mau atas mau bawah, salah mengurangkannya itu tidak masalah. Paling hanya nimbulkan negatif. Tapi karena dia luasnya harus selalu positif, kalau kalian menemukan nanti negatif berarti itu tinggal dimutlakan ya, dibuang negatifnya. Oke, berikutnya. Nah, sama juga nih. Kalau kita punya misalnya persamaannya adalah Y sama dengan ya. Saya buat yang terbalik dari tadi tuh. Apa nih? Y sama dengan 0x ini dapatnya min ya. Min X kuadrat. Nah, Y sama dengan min X kuadrat. Kalau 0, 0. Kalau 1 kuadrat, min 1. Nah, baru kita batasi dia pada nih, Y sama dengan min 1 ya. Jadi kita mau ngambil yang ini. Nah, berarti luasnya otomatis nanti akan dapat berapa nih? Coba kita cek. Luasnya itu sama dengan, karena ini masih ada gambarnya, ya kita masih bisa membuat dia secara benar ya. Ini dapatnya terbatas dari, ini pastilah hasilnya min 1 ya. Masukkan 1 hasilnya min 1. 1 karena 1 kuadrat ini min 1 ya. Di sini ada min 1. Kita integralkan dua kurva pada sumbu X. Berarti ini batasnya terbatas dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Atasnya itu adalah min X kuadrat. Yang bawah adalah min dikurang min 1 dx. Jadi kita punya integralnya adalah integral 0 sampai 1 min X kuadrat tambah 1 dx ya. Yang hasilnya adalah X pangkat 3 min ya bagi 3. X kuadrat tambah ditambah dengan X terbatas dari 0 sampai 1 ya. Oke ya. Jadi hasilnya adalah masukkan 1 min sepertiga ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 2 per 3 satuan luas. Jadi sama dengan yang tadi ya. Cuma tadi kan beda posisi. Tadi kan posisinya cerminannya nih. Nah, ini kan yang tadi ya. Y sama dengan 1 ya. Otomatis luasnya juga akan sama. Nah,
Luasnya kan sama ya cerminannya. Harusnya kalau kita lihat di sumbu ini kan berarti di sininya negatif ya. Misalnya negatif ya, sini kan positif ya, tapi luasnya tetap positif karena nih, karena kita ambil tepat atasnya di sini, bawahnya di sini sehingga didapat uh, positif ya. Tapi kalau suatu saat Anda terbalik, maka nanti Anda harus positifkannya. Oke. Kasus berikutnya, ini konsep. Saya ingin buatkan konsep, jangan sampai salah karena ini luasan ya. Ini kasus berikutnya luasan. Oke, ini gambar saya masih salah. Saya mau buatkan gambar yang cukup. Nanti akan saya carikan soal yang seperti ini. Misalnya saya ingin menghitung. Nah, ini balik lagi nih ke yang kemarin terlewatkan. Nanti ada misalnya HUT. Nah, kemudian ada juga nanti kurva misalnya. Oke. Jadi ini Y sama dengan GX. Yang ini ada Y sama dengan Fx. Ini saya sengaja tidak konsisten Fx. Yang saya ingin katakan bahwa Anda harus tahu mana yang atas, mana yang bawah ya. Kalau tidak tahu juga, tidak masalah tadi. Kalau dia negatif, tinggal dibuatkan positif ya. Nah, misalnya kita mau buatkan luasan di sini. Ini juga di sini. Nah, menghitung di sini ada B, di sini ada A. Sini ada A di bawah ya. Dan di sini pasti 0, sumbu koordinat ya, 0, 0. Nah, untuk mencari luas ini, karena dia sudah terbatasi beda kuadrannya ini ya, nah, beda ininya, kita tidak boleh membuatnya menjadi luas integral dari, jadi secara logika saja, kita tidak akan bisa membuat dari A sampai B secara langsung pada dx. Ini tidak bisa dikerjakan. Titik-titik di sini itu tidak bisa dikerjakan karena dari A sampai B fungsinya tidak konsisten. Alasan yang pertama. Kadang-kadang yang ini di atas, kemudian di sini di bawah. Berikut juga yang ini. Fx di atas, kemudian Fx-nya di bawah. Sehingga kita akan sulit, akan jelas salah kalau membuat integral dari A sampai B mengurangkan misalnya Gx min Fx. Padahal Gx tidak selalu di atas. Ataupun Fx juga tidak selalu di bawah. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus mengintegralkan menjadi luas itu adalah luas 1 ditambah dengan luas 2 ya. Nah, ini tanpa gambar juga bisa. Yang penting kan tadi kalau menemukan hasil negatif harus dimutlakan ya. Anggap ini luas 1, ini luas 2. Maka kita mengerjakannya dengan cara luas 1 dibatasi dari A sampai 0 dengan fungsinya yang atasnya itu adalah Fx, telusuri lah. Dikurang dengan yang bawah adalah, ini kan saya juga salah nih. Yang atasnya adalah Gx ya. Nah, ini hati-hati. Yang atasnya adalah Gx, luas 1. Kita cek lagi nih Gx ya. Yang ini ya, ya Gx dikurang dengan Fx. Aduh, ada Fx. Dx ya. Nah, ditambah lanjutannya. O dari 0 sampai B. Atasnya itu sekarang adalah kebalikannya ternyata ya. Fx min Gx. Dx. Nah, jadi
Jadi tahu ya kenapa tadi tidak bisa langsung Gx min Fx. Karena mereka secara konsisten atas dan bawahnya itu bergantian ya. Jadi kadang-kadang menggambarkan kurvanya itu membantu juga. Nah, bisa jadi kadang-kadang kalau gambarnya seperti ini, kalau kita integralkan langsung dia saling menghabiskan. Nanti luasnya menjadi 0, padahal kan gambar ini ada luasnya. Nah, sehingga L1 nanti kalau dia negatif dipositifkan, L2 kalau tanda terbalik juga harus dipositifkan. Intinya kalau di kuadran yang berbeda seperti ini, kita harus mengerjakannya satu-satu. Termasuk jika soal yang sebelumnya tadi, yang sederhana yang tadi ya, ini soal sebelumnya, yang bentuknya kurva seperti ini tadi ya. Nah, misalnya kita mau cari yang ini, maka ini hati-hati. Nah, caranya bisa banyak, bisa mencari ini kali 2 sama gitu ya. Atau ini boleh langsung. Nah, ini boleh langsung dari A sampai B. Ini X, ini Y ya. Cara pertama adalah mengintegralkan dari A sampai B. Atasnya misalnya Fx, yang ini Gx ya. Berarti garis lurusnya itu adalah Fx min Gx. Dx ya. Nah, bisa jadi. Atau karena di sama, ya bisa juga luasnya menjadi luas sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Di mana integralnya dari 0 sampai A Fx min Gx dx. Nah, kebetulan berikutnya tinggal lanjutin 0 sampai B ini Fx min Gx. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan ini konsisten nih, Fx-nya selalu di atas. Jadi yang ini bisa dibuat ke dalam ini. Atau secara umum dalam integral luasan itu kita punya konsep luas atau ya luas boleh integral dari A sampai B pada suatu fungsi tadi ya Fx min Gx dx itu bisa dinyatakan sebagai luasan ataupun integral berurut dari A sampai C dengan syarat A kurang dari C kurang dari B ya. Berarti C-nya itu di antara ya. Di antara A dan C. Jadi misalnya 3, 7. Berarti ini 5 di antaranya ya. Nah, tapi tidak boleh yang lebih ya. Harus di antara AB. Itu Fx min Gx. Ditambah itu dari C sampai B Fx min Gx dx ya. Nah, seperti ini. Kalau mau digambarkan, ya ini benar-benar ya luasan ya. Jadi misalnya ini ada Fx yang atas. Di sini ada Gx. Di sini ada A. Kemudian di tengah-tengahnya tadi ada C. Di tengah-tengahnya ada B. Berarti kita bisa menyelesaikan luasannya ini dengan cara mencari AC dulu.
mengintegralkan pada AC, kemudian melanjutkan integral pada CB ya. Atau secara umum nih menjadi luas 1 tadi ditambah luas 2. Luas 1 tambah luas 2. Oke, sekiranya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Banyak konsepnya. Yang penting kalian harus pahami bahwa pada dua kurva sama seperti sebelumnya, ada batas kiri kanannya, kemudian atas dikurangi yang bawah. Nah, jika tidak ada gambarnya, kalian tembak langsung, dikurangkan langsung antara dua fungsi itu. Tidak tahu atas dan bawahnya tidak apa-apa, yang penting jika hasilnya negatif nanti dipositifkan ya. Tapi dengan syarat fungsinya itu udah terdeteksi di salah satu daerah kuadran ya. Jadi kalau misalnya nanti dia satu di bawah, satu di atas, yang kadang-kadang tidak konsisten, kadang di atas, kadang di bawah fungsi yang jadi acuan, maka itu harus kita gambar ya, sehingga kita tahu cara mengerjakannya. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi kali ini. Silakan dipelajari, kita diskusikan di classroom, dan kita kasih tugas juga biar teman-teman, rekan-rekan lebih paham. Demikianlah saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.